لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kembali lagi kita mengkaji kitab Ilmu Tajwid, Ahkamun Nadhariyah wa Mulahadhatun Tatbiqiyah karya Syekh Yahya Razzaq Al-Ghawthani. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya, senantiasa dibimbing menyebarkan atau mengajarkan ilmu Al-Quran khususnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kitab beliau ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan untuk orang lain. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas kitab, membahas pembahasan tentang mad. Terakhir kita membahas mad yang ada di mana di Fawatih As-Suwar. Kita terakhir membahas mad yang ada di Fawatih As-Suwar, yaitu mad lazim. Mad lazim kemarin kita bagi menjadi dua, ada yang kalimi, ada yang harfi. Kemudian masing-masing dari kalimi dan harfi itu ada yang mukhaffaf dan ada yang mutsaqqal. Kemudian juga yang huruf al-muqatta'ah itu dari segi matnya itu terbagi menjadi tiga. Ada yang panjangnya sepakat 6 harakat. Ada empat pembagian dari segi mat. Ada yang sepakat 6 harakat. Ada yang ada khilaf, ada yang 6 harakat, ada yang 4 harakat. Ada yang mad tabi'i, dianggap seperti mad tabi'i, panjangnya 2 harakat seperti Taha, atau misalnya ha, hamim, ha, ya, ha-nya, kemudian alif lam ra, ra-nya itu 2 harakat. Ada yang tidak ada mad sama sekali, yaitu huruf alif. Insya-Allah hari ini kita akan membahas tentang pembahasan masih membahas tentang mad, yaitu mad al-lin. Mad al-lin. Mad lin ini tidak ada ini Ustaz Abdul Fattah. Ada Ustaz, ada. Kok di saya nggak kelihatan? Nah, ada. Oh, oke. Okay. Bentar, saya rapikan dulu, Ustaz. Yang mad arid, Ustaz, nggih. Setelah arid lisukun al-lin, mad lin. Nah. Halaman 59 kalau saya tidak salah kemarin. Oke. Okay. Nah. Ya, sampai di sini ya kemarin. 6, Ustaz. 6. Oke. Okay. Maddul lin wa huwa ay ya'tiya wawun aw ya'un sakinat aw ay ya'tiya wawun aw ya'un sakinataini wa qablahuma maftuh. Jadi ada waw atau ya mati sebelumnya fathah. Nah, kenapa sebelumnya fathah? Karena kalau sebelumnya itu sesuai dengan jenis huruf ini, kalau waw itu
dhammah, kalau ya itu kasrah, maka matnya nanti jadinya mad tabi'i. Makanya syaratnya harus fathah. Contohnya apa? Al-bait, ada ya mati, kemudian sebelumnya harakatnya fathah. Khauf, Quraisy, As-Saif. Ini ada di mana? Di surat Li'ila fi Quraisy. Jadi Li'ila fi Quraisy di sana terhimpun mad lin di sana. Miqdaru maddihi wa yajuzu madduhu harakataini aw arba'an aw sittan. Panjang madnya boleh dipanjangkan 2 harakat atau 4 atau 6. Wa dzalika fi halatil waqfi 'ala al-harf alladhi yali harfal lin. Kata beliau, kapan kita panjangkan 2 atau kita pilih 4 atau kita pilih 6, kapan? Ketika kita waqaf pada huruf setelah huruf lin. Misalnya khauf, kita waqaf pada huruf fa. إذ إنه يشترط في مد اللين أن تكون الياء أو والواو ساكنتين. Karena apa? Karena syaratnya pada mad lin itu ya atau waw itu harus mati gitu. Jadi waw dan ya itu memang sudah mati. Berarti yang kita sukunkan itu adalah huruf setelah waw dan ya itu. Wal harfu alladhi ba'daha mubasharatan mauqufan alaihi bis sukun. Nah, huruf setelah ya atau waw itu yang datang setelahnya itu kita berhenti di sana pakai sukun. Fala madda fi qawlihi ta'ala maisura. Jadi kayak gitu kita waqaf kemudian pakai sukun saja kalau mau ada panjangnya. Kalau panjang lebih dari 2 harokat atau panjang 2 atau 3 2 atau 4 atau 6 itu ketika kita waqaf pakai sukun. Nah, kalau kita waqaf pakai raum, maka tidak ada mad di sana. Gitu. Madnya yaitu lah ya rohawahnya ya itu aja gitu. Misalnya kita waqaf pakai raum, misalnya li'ila fi Quraisy rihlatash shita'i was-shayf. Kayak gitu, tidak panjang. Ya seperti wasal gitu. Seperti itu. Fala madda fi qawlihi ta'ala maisura. Kemudian apalagi contohnya tadi? Maita, kemudian laila. Kenapa? Karena maita itu kan kita wakaf juga. Tapi apa? Tapi taknya itu tidak sukun, tapi dibaca mad 2 harakat, madnya mad iwad atau laila. Ini maisura kayaknya tidak masuk contoh ini. Karena kita wakaf bukan di maisura maksudnya yang waw di sini, maisura. Kemungkinan. Tapi kalau kita ambil contoh ya, maita lebih pas. Kemudian laila juga. Lanjut Ustaz. Mulahazatani ala maddilin. Ada 2 catatan terkait madlin. Yang pertama, la yumaddul linu illa fi halatil waqf. Lin itu tidak dipanjangkan kecuali pada kondisi waqaf. Amma fil wasli fala madda fihi 'ala al-itlaq. Nah, kalau ketika wasal maka tidak ada mad sama sekali. Fama yahdutsu min ba'dihim min nutqihim li nahwi lafzi qawl al-haqq fil wasl min madd al-waw bimiqdari nutqihim biqulu fa hadha khata'. Kata beliau, nah yang terjadi dari sebagian orang ketika mereka membaca qaulul haq dipanjangkan qaulul haq. Ketika wasal seperti panjangnya qulu qaulul haq dipanjangkan. Hadza khata', ini salah kata beliau. Wa kadzalika ma yaf'aluhu katsirun. Begitu juga apa yang dilakukan oleh banyak orang mimmaddil ya'i fi kalimati alaihim wa bimusaytir. Jadi mereka itu memanjangkan alaihim bimusaytir. Itu tidak benar. Ketika wasal itu dibaca apa? Dibaca
Seperti kadar rakhawahnya saja. Alaihim. Seperti itu. Dua-dua. Nah, yang kadar rakhawahnya ini, jadi sebagian ulama itu ada mengatakan ada matnya di situ. Fihi maddun ma. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Ad-Dabba'. Jadi beliau sebutkan lin ini ada mat di sana gitu. Makanya apa buktinya? Buktinya dia bisa dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Kata beliau fihi maddun ma. Jadi ada sedikit mat. Nah, sedikit mat yang dimaksud ini adalah tempo rokhawah yang kita ucapkan pada ya itu. Jadi jangan kita anggap ketika Syekh Ad-Dabba' mengatakan di situ ada sedikit mat, jangan kita pahami bahwa di sana panjangnya seperti apa? Seperti mat tabi'i, tidak. Ada yang salah memahami perkataan Syekh Ad-Dabba' itu. Cara bacanya sama, cuma beliau mengatakan yang kita baca ketika wasal itu meskipun kita tidak mendengarnya panjang seperti kita baca qulu, misalnya qaulul haqq, yang kita dengarkan itu kan tidak ada mat, tidak seperti qulu. Nah, kata beliau meskipun tidak kita dengar ada mat di sana, tapi pada hakikatnya di situ ada semacam mat, kata beliau, ada sedikit mat, kata beliau. Oke. Al-mulahadhatu tsaniyah yanbaghi ala man yaqra'ul Qur'an. Kalau orang membaca Quran, kata beliau, harus ayyusawwiya baina harakatil mad, harus menyamakan panjang mad fil kalimati allati fiha maddulin, pada kata-kata yang ada mad linnya. Fa idza waqafa ala maddil lin bi harakatain, kalau dia waqaf pada mad lin 2 harakat, faltakun jami'u waqafatihi fi sa'iril mawadhi'i bi harakatain, maka semua waqaf dia di tempat yang ada madlinnya, maka harus panjangnya 2 harakat juga, wa hakadha, dan seterusnya. Kama marra fi al-maddil arid, seperti yang sudah lalu pada mad arid. Kita baca ini ya, footnote-nya ya. Kata beliau, qad yamurru bika fi ba'dhi kutubit tajwid. Nah, kalau di kitab-kitab tajwid itu terkadang, kata beliau, engkau melihat ada nama-nama mat yang lain. Ba'du asma li mudud ghairi hadhihi allati qara'taha. Selain nama-nama mat yang kita baca sekarang ini, kata beliau, ada lagi nama-nama yang lain. Famin babil faidah, nah, untuk menambah faidah, kata beliau, nadhkuruha ala sabili littila'. Untuk memberikan wawasan, kata beliau, saya akan sebutkan qabla an nantahiya minal mudud, sebelum kita habiskan pembahasan mat. Wa illa fa fi ma qaddamtuhu kifayah. Kalaupun tidak saya berikan tambahan ini, kata beliau, yang di footnote ini, catatan kaki ini, maka yang saya sebutkan sebelumnya itu sudah cukup, kata beliau. Faminha, di antara mat-mat yang mereka sebutkan di beberapa kitab tajwid adalah maddut ta'zimi wa tabri'ah. Mad ta'zim wa tabri'ah, dan berlepas diri, ya. Tabri'ah itu berlepas diri. Apa maksudnya? Kita lihat contohnya dulu. Wa dzalika fi nahwi la ilaha illallah. Nah, di sini kan mad ini ya mad jaiz ya. Nah, Jadi ada yang memanjangkan. Dia mazhabnya, jadi salah satu qurra itu mazhabnya pada mad jaiz munfasil. Itu 2 harakat. Khusus pada kata la ilaha illallah, dia panjangkan lebih dari 2 harakat. Nah, madnya ini apa? Madnya ini namanya maddut ta'zim. Sebabnya apa? Sebab panjangnya. Sebab panjangnya itu bukan hamzah. Jadi yang baca 2 harakat, kemudian dia panjangkan la ilaha illallah, sebab panjangnya itu bukan hamzah, tapi ada sebab maknawi. Sebabnya maknawi, bukan lafzi, bukan yang kita ucapkan itu. Hamzah kan kita ucapkan, tapi maknawi, ada makna yang apa?
mengharuskan kita memanjangkan itu. Apa makna yang mengharuskan itu apa? Ta'zim, mengagungkan Allah dan berlepas diri daripada Tuhan-Tuhan selain Allah. Seperti itu. La raiba fih. Nah, sama juga. La raiba fih. Wa hadza laysa min riwayati Hafs min tariq asy-Syatibiyah. Ini bukan dari riwayat Hafs dari jalur al-Imam Asy-Syatibi. Nah, di antaranya juga ada maddul farq. Namanya maddul farq. Kenapa namakan maddul farq? Karena untuk membedakan antara khabar dengan istifham. Antara kita memberitahu, memberi pernyataan, atau kita bertanya gitu. Jadi mana ini antum bertanya atau ngasih tahu gitu. Contohnya apa? Az-zakarain. Az-zakarain. Asalnya kan A itu hamzah istifham, kemudian az-zakarain. Nah, kalau kita seandainya buang alifnya itu hamzatul wasalnya, jadi az-zakarain sama aja gitu kan. Apa bedanya antara kita bertanya dengan memberikan kabar gitu. Makanya dipanjangkan. Az-zakarain. Az-zakarain. Al-ana. Jadi kalau kita baca al-ana sama saja artinya sekarang gitu. Tapi kalau kita panjangkan al-ana, nah, maka di sana ada makna sebuah pertanyaan. Artinya apakah sekarang gitu. Al-ana, apakah sekarang? Wa qad asaita qablu. Nah, sedangkan kamu dari dulu itu sudah membangkang gitu. Apakah sekarang baru mau taubat gitu. Kemudian wa minha maddul hajiz. Di antaranya adalah mad al-hajiz. Hajiz itu pemisah. Wa dzalika fi anzartahum 'inda ba'd al-qurra'i ghairi Hafs. Menurut sebagian qurra selain Imam Hafs. Di antaranya adalah al-Imam Qalun, kemudian Imam Abu Amr, kemudian al-Imam Hisham. Hisham membaca anzartahum atau anzartahum. Qalun dan Abu Amr membaca anzartahum. Diberikan pemisah antara hamzah pertama dengan hamzah kedua. Wa minha al-maddul khafi. Mad yang tersembunyi. Fi, contohnya di mana? Di araitum wa hadza 'inda Warsh. Jadi setiap kata araita atau araitum, jadi kalau antum ketemu kata araita alladhi yanha atau qul araitum, itu Imam Warsh ada dua cara baca. Yang pertama adalah ditashil hamzahnya. Jadi misalnya araita alladhi yanha atau qul araitum, dibaca tashil. Yang kedua dibaca ibdal. Jadi hamzahnya itu diibdal menjadi alif. Hamzahnya diubah menjadi alif. Jadi gimana cara bacanya? Misalnya araita alladhi yanha qul araitum. Nah, mad ini namanya al-maddul khafi. Wa minha maddut tamkin. Di antaranya adalah mad at-tamkin. Tamkin itu artinya menguatkan, memantapkan. Wa huwa ay yajtami'a wawun sakinatun madmum ma qablaha ma'a wawin ukhra. Nah, kalau ada waw, huruf mad yang waw bertemu dengan waw juga gitu. Contohnya apa? Amanu, madnya waw, wa amilu ketemu waw juga. Awil ya usakinatu al-maksuru ma qablaha ma'a ya'in ukhra. Ya ketemu ya fi yaumaini. Aw an takuna al-ya musyaddadah wa ba'daha ya ummaddiyah. Misalnya apa? Misalnya huyyitum. 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 Ya bertasydid, setelahnya ada mad. Huyyitum. Nah, ini namanya maddut tamkin. Tamkin supaya apa? Supaya matnya itu terbaca gitu, tidak teridgham ke huruf setelahnya. Misalnya ada amanu wa amilu.
Kalau tidak kita matkan, nanti jadinya amanu wa amilu. Itu jadinya idgham gitu, supaya tetap izhar. Kita baguskan pengucapannya amanu wa amilu. Panjangnya sama 2 harakat juga, tapi mereka berikan nama lain. Kemudian wa minnaha maddul hija. Mad hija. Hija itu huruf hijaiyah. Wa huwa al-maddu fi fawatihis suwar, yaitu mad yang ada di pembuka-pembuka surah seperti alif lam mim dan seterusnya. Mas'alatun muhimmah. Mas'alatu ijtima'i aqwa as-sababain. Permasalahan bertemunya satu daripada 2 sebab yang paling kuat. Jadi di satu mat itu kan kalau sudah panjang lebih dari 2 harakat, itu kan sebabnya ada 2. Kalau tidak hamzah, sukun. Ini di satu mat itu bisa terkumpul 2 sebab sekaligus, hamzah dan sukun. Qad yajtami'u 'indana fi kalimatin wahidah aktsar min sabab. Terkadang di satu kata itu sebab mat itu bisa lebih dari 1, bisa 2 sebab sekaligus. Famal amal gitu. Kalau seandainya 2 sebab itu bertemu, kita mau pakai yang mana gitu? Sebab yang ini atau sebab yang ini? Sebab yang hamzah atau sebab yang sukun? Ya kan? Paham kan apa maksud beliau? Ada satu mat yang lebih dari 2 harakat. Yang harus kita panjangkan lebih dari 2 harakat. Tapi masalahnya di sini sebabnya ada 2. Sebabnya hamzah atau sukun. Yang mana mau kita pakai? Apakah sukun kah? Apakah hamzah? Gitu. Al-jawab. Jadi jawabannya itu apa? Kita tidak bisa langsung kita pakai hamzah gitu. Enggak pakai sukun, enggak kayak gitu. Caranya bukan kayak gitu. Jadi itu ada rinciannya semua gitu. Tidak, kita pakai sukun. Enggak bisa. Al-jawab, jawabannya annana nanzuru ila aqwas sababaini fanuqaddimuhu. Kita lihat sebab yang paling kuat, maka itulah yang kita amalkan. Wa hunaka qa'idatun, ada qaidah qa'adaha al-ulama, yang dibuat oleh para ulama. Faqad qala syekhuna asy-syekh Ibrahim Syihata al-Samannudi, Syihata al-Samannudi, hafizahullah taala. Syekh Ibrahim Syihata al-Samannudi berkata, aqwal mududi, ini tentang tingkatan mad ini ya, mana yang paling kuat sampai yang paling lemah. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadhun fisalin fabadal. Ini sekali lihat saja insyaallah sudah paham. Aqwal mudud, mad yang paling kuat, lazimun, lazim, famattasal maksudnya muttasil, fa'aridun fadhun fisalin fabadal. Jadi ini ada 5. Yang paling kuat lazim, kedua muttasil, 3 arid, kemudian munfasil, kemudian badal. Ini Masya Allah bait sangat bagus sekali, dan tidak ada di sana satu kata pun yang beliau pakai tapi tidak berguna gitu. Maksudnya sekedar untuk menyempurnakan bait, tidak ada. Itu salah satu kelebihan Syekh As-Samannudi. Ada lagi lanjutan bait ini, wasababa maddin idza ma wujida fa inna aqwas sababain farada. Kalau mau ditulis itu ditulis jadi aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadhun fisalin fabadal wasababa maddin idza ma wujida fa inna aqwas sababain farada. Jadi lanjutannya wasababa maddin idza ma wujida, kalau 2 sebab ada pada satu kata, fa inna aqwas sababain, maka sebab yang paling kuat, infarada, itulah yang kita amalkan. At-tawdih, penjelasannya. Law ijtama' indana lazimu wa badal. Kalau bertemu lazim dan badal. Contohnya pada kata amin.
amin. Mad badal kemarin masih ingat kan? Setiap hamzah yang ada setelahnya mad tabi'i itu namanya mad badal. Nah, kemudian di sini apa yang terjadi? Setelah alif itu bertemu sukun asli. Sukun asli. Dan ini madnya mad lazim. Jadi badal dan lazim bertemu. Nah, apa yang badal berapa panjangnya? 2 harokat. Ya kan? Badal panjangnya 2 harokat. Nah, kemudian di sini lazim panjangnya 6 harokat. Apa yang kita lakukan? Fanuqaddimu aqwal maddaini huna. Maka kita mendahulukan mad yang paling kuat di sini. Wa huwa lazim fanamudduhu 6 harakat. Yaitu mad lazim, maka kita panjangkanlah 6 harakat. Wala yajuzu an namudda hadhihi al-kalimata ala harakatain. Kita tidak boleh memanjangkannya 2 harakat bihujjati annaha baddu badal, dengan hujjah bahwasanya ini mad badal, tidak bisa. Karena lazim lebih kuat. Lianna lazima aqwa minal badal. Karena mad lazim itu lebih kuat daripada badal. Misalun akhar, kita ambil contoh yang lain. Ijtama'a indana maddun 'arid wa maddu badal. Bertemu arid dan mad badal. Contohnya apa? Contohnya yura'un fi halatil waqf. Fi halati al-waqf. Fanuqaddimu al-'arida huna li'annahu aqwa min al-badal. Maka kita dahulukan arid karena dia lebih kuat daripada badal. Fayajuzu an namudda hadhihi al-kalimati waqfan bi thalathati awjuh. Boleh kita panjangkan dengan 3 aujuh, qasar 2 harakat, atau tawassut atau at-tul. Jadi ketika yura'un, nah boleh kita panjangkan gitu. Panjangkan lebih dari 2 harakat. Yura'un, kemudian panjangkan lagi yura'un. Kemudian panjangkan lagi yura'un. Seperti itu. Misalun akhar. Ijtama'a indana maddun muttasil ma'a 'aridin lis-sukun. Bertemu 2 sebab dan karena 2 sebab ini maka muncul mad muttasil dan mad 'arid lis-sukun. Yang pertama adalah hamzah, kemudian yang kedua adalah sukun karena kita waqaf. Faha huna ijtama'a sababani lil mad. 2 sebab mad di sini terkumpul. فينبغي أن يكون العارض للسكون أطول أو مساويا للمتصل. Maka arid lissukun itu harus lebih panjang atau sama dengan mad muttasil. Jadi mad arid lissukun itu harus lebih panjang atau sama dengan mad muttasil. Nah, kapan mad mad arid lisukun ini lebih panjang daripada mad muttasil? Kalau kita wakaf pada kata as-sama. Mad wajib muttasil kan panjangnya 4 harokat. Anggaplah kita baca 4 harokat. Nah, kapan kita baca arid lisukun ini lebih panjang daripada mad wajib muttasil? Kita baca lebih panjang dari mad wajib muttasil itu apabila kita membaca arid lisukun dari awal tilawah sampailah pada kata as-sama ini yang kita wakaf ini, kita baca dari awal 6 harakat. Paham ya? Kapan kita baca lebih dari mad wajib muttasil, mad arid lisukun ini? Kita baca apabila kita dari awal bacaan sudah membaca 6 harakat. Tapi kalau kita baca dari awal tilawah sampai ketemu wakaf di as-sama 2 harakat, maka as-sama ini harus apa? Harus lebih panjang dari harus tetap 4 harakat gitu. Tidak bisa kita katakan saya panjangkan 2 harakat, kan mad arid lisukun di sini. Arid lisukun itu boleh 2, enggak bisa gitu.
Kenapa? Karena di sini mad wajib itu lebih kuat daripada mad arid. Apa tadi kata Syekh Samanudi? Aqwal mududi lazimun famattasal. Setelah lazim langsung muttasil. Baru fa'aridun, baru masuk arid. Muttasil lebih kuat gitu. Nggak bisa kita panjangkan kita pendekkan mad wajib muttasil dengan hujjah bahwasanya di sini arid lisukun, tidak bisa. Kalau kita misalnya mad arid lisukun, ya. Ini penting ini, kalau mad arid lisukun kita baca 4 harakat, ketemulah di as-sama sampai pada kata as-sama, kita waqaf as-sama. Berarti kan sama dong ya kan? Sama berarti mad aridnya dengan mad wajib muttasilnya sama gitu, 4 harakat. Maka apa yang kita lakukan? Kita katakan di sini maddun lahu sababan. Mad yang memiliki 2 sebab. Karena sebab sukun kita pakai juga 4 harakat kan, dari awal kita sudah baca 4 harakat. Nah, sebab yang hamzah kita pakai juga karena di sini mad wajib muttasil, makanya mad yang memiliki 2 sebab. Nah, jadi kita tidak, ketika sama di sini mad wajib dengan mad arid panjangnya sama-sama 4 harakat. Tidak bisa kita katakan di sini mad arid lisukun, nggak bisa gitu karena sama gitu. Harus kita sebutkan mad lahu sababan, mad yang memiliki 2 sebab. Sebab yang pertama adalah hamzah, sebab yang kedua adalah sukun. Nah, kita dahulukan hamzah. Sebab yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah sukun. Kenapa hamzah kita dahulukan? Karena hamzahnya asli. Kemudian sukun itu kan pendatang karena waqaf. Nah, gimana ceritanya kok bisa mad arid lisukun yang tingkatannya lebih rendah daripada mad wajib muttasil? Gimana ceritanya bisa lebih dari 4 harokat? Bisa kita pakai 6 harokat. Apa yang membolehkan mad arid lisukun lebih panjang dari muttasil? Iya kan? Kalau seandainya mad wajib muttasil panjangnya 4 harokat dan kita baca 4 harokat kan? Atau 5 harokat. Dan menurut kaidah para ulama, wajib muttasil lebih kuat daripada arid. Lah, ketika kita waqaf di sini, kok bisa dibaca 6 harokat? Kenapa? Kenapa tidak 4 harokat saja? Karena kan lebih kuat, ya kan? Lebih kuat dia 4 harokat gitu. Jawabannya ada hukum namanya hukmul i'tidad namanya. Al-i'tidad. I'tidad itu artinya menganggap, mengakui. Kita ambil contoh. Iya, i'tidad. Mad arid lisukun itu sebabnya adalah sukun, betul? Betul. Mad jaiz munfasil itu sebabnya adalah hamzah, betul? Nah, ada namanya al-i'tidad bisukun atau al-i'tidad bil al-hamzah. Nah, kalau i'tidad namanya al-i'tidad bisukun pada mad arid lisukun, kita menganggap sukun. Apa maksudnya menganggap? Menganggap sukun itu seakan-akan sukun itu asli seperti sukun mad lazim. Itu namanya al-i'tidad bisukun. Nah, kalau kita menganggap sukun yang pendatang yang ketika waqaf itu kita anggap seperti asli, seperti sukun asli, maka mad arid lisukun naik derajat yang tadi di bawah mad wajib muttasil, naik derajat menjadi mad apa? Mad lazim. Mad lazim. Karena sukun yang pada arid ini kita anggap sudah seperti asli. Nah, ketika kita sudah menganggapnya asli, maka dia bukan arid biasa lagi, sudah naik tingkatannya menjadi arid lisukun, maka dipanjangkanlah 6 harakat. Sampai di sini paham ya? Ya, nah, ketika mad arid lisukun dipanjangkan 6 harakat, kenapa? Kenapa dipanjangkan 6 harakat? Lil-i'tidadi bis-sukun. Lil-i'tidad bis-sukun. Nah, kalau arid lisukun kita panjangkan 2 harakat saja, berarti kita katakan adamul i'tidad bis-sukun. Oh, adamul i'tidad.
Kita tidak menganggap اعتداد. sukun ini ada. Buktinya apa? Tetap kita baca 2 harakat seperti mad tabi'i, seakan-akan tidak ada di sana sukun. Betul kan? Jadi yang kita baca 2 harakat itu kita tidak menganggap sukun itu ada. Makanya tetap kita baca seperti mad tabi'i gitu. Ya enggak naik, dia enggak naik gitu. Nah, yang membaca 4 harakat itu namanya i'tidad juz'i. I'tidad juz'i. Maksudnya apa? Setengah-setengah gitu, enggak diabaikan apanya sukunnya dan tidak dianggap juga gitu. Nah, ini yang sulit ini ya kan. Kita enggak dianggap, kemudian enggak diabaikan juga, itu digantung gitu. Nah, sama juga pada hamzah yang ada di mana? Yang ada di mad jaiz munfasil. Nah, sama juga. Kalau kita anggap hamzahnya itu, maka naik derajatnya seperti apa? Seperti mad wajib muttasil. Nah, kan wajib muttasil itu hamzahnya kan nempel kan? Hamzahnya nempel. Satu kata. Nah, mad jaiz munfasil itu tidak nempel gitu, pisah. Huruf madnya di satu kata, hamzahnya di satu kata yang lain. Kalau kita anggap gitu, hamzahnya ini sama seperti hamzahnya pada muttasil, maka dipanjangkanlah lebih daripada 2 harakat gitu. Kalau tidak dianggap, maka ya 2 harakat gitu. Seakan-akan apa? Sebabnya ini. Jadi kalau yang membaca mad jaiz munfasil 2 harakat, itu kalau kita tanya, kan ada hamzah di depannya gitu. Kalau ada sebab berarti harus ada akibat gitu kan? Kata dia ini sebabnya tidak saya anggap. Saya anggap sebabnya ini tidak ada. Kenapa? Karena beda kata gitu. Kalau as-sama itu kan muttasil lah. Mau nggak mau karena udah nempel ya kan, ya dianggap gitu. Mau nggak mau gitu. Tapi kalau yang jaiz, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, mad arid lisukun, kenapa boleh lebih panjang dari mad muttasil? Nah, padahal kan mazhab kita mad muttasil itu 4 harakat karena kita menganggap bahwasanya sukun yang ada itu pada arid lisukun itu seperti asli. Maka dia naik tingkat menjadi mad lazim. Nah, kalau kita bandingkan lazim sama muttasil, siapa yang lebih kuat? Lebih kuat lazim. Maka kita dahulukan 6 harakat. Jadi kalau antum baca dari awal mad arid lisukun 6 harakat, berarti antum menganggap sukun ini ada namanya al-i'tidad bis-sukun. Nah, sampailah di kata as-sama, antum juga harus al-i'tidad bis-sukun, juga harus menganggap sukun itu seperti sukun asli, maka antum bacalah as-sama 6 harakat. Karena tidak boleh antum baca dari awal 6 harakat, kemudian tiba-tiba 4 harakat, kemudian 2 harakat, 4 harakat, enggak boleh gitu. Wal-lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Saya rasa sampai di sini jelas ya. Insyaallah ya. Fayuqaddamu al-muttasil, maka kata beliau didahulukan muttasil bimakna, dengan makna annahu la yajuzu an naqsura hadhihi al-kalimah bi'tibar annaha 'aridun lis-sukun. Nah, kata beliau muttasil didahulukan dengan makna arid lis-sukun, dengan makna tidak boleh kita memendekkan kata ini karena apa? Dengan hujjah di sini arid lisukun. Tidak boleh. Lianna al-arida lisukuni ad'afu min al-muttasil. Karena arid lisukun ad'af min al-muttasil. Walakin, namun, yajuzu an namuddahu arba'an ala annahu aridun aw muttasil. Boleh kita panjangkan 4 harakat karena arid lisukun atau karena dia muttasil. Jadi boleh gitu, kita gabungkan gitu. Wa khamsan ala annahu maddum muttasil. Dan kalau kita panjangkan 5, berarti cuma muttasil doang gitu, karena mad arid lisukun itu tidak ada 5. Wa sittan ala annahu aridul lisukun. Nah, 6 harakat kita panjangkan karena apa? Karena itu arid lisukun. Wa ala dzalika qis al-kalimat at-taliyah. Maka berdasarkan yang beliau sampaikan itu, maka kiaskanlah kata-kata yang akan datang ini. Wa taqabbal du'a mimma as-sufaha bura'a, seperti itu.
Oke. Sampai di sini di masalah mat, pembahasan aqwas sababain, ada pertanyaan? Izin bertanya, Ustaz. Tafadhal Ustaz Tofa. Yang pertama tentang panjang mat ya, Ustaz. Di mat wajib muttasil itu kan pilihannya 4 atau 5, Ustaz ya. Iya. Nah, berarti kan ada panjang mat itu yang angka ganjil gitu, angka 5, Ustaz. Cuman kemarin kalau nggak salah ada pembahasan kenapa nggak 3 itu di mat, nggak ada panjangnya 3 itu karena susah menentukan 3-nya gitu. Nah, ini sekarang ini gitu, baru keinget kalau mat wajib mutasil nih ada yang ganjil, yaitu 5-nya ini gitu, Ustaz. Nah, kenapa nggak ada yang 3 gitu, Ustaz, untuk panjang mat ini? Nah, kemudian yang kedua, mat jaiz munfasil ini bisa kita yakinkan atau apa bahasanya tadi, disamakan ke mat wajib muttasil sehingga bisa dibaca 4 gitu selain 2 di mat jaiz munfasil ini. Apakah bisa juga mat jaiz munfasil ini dibaca 5 gitu seperti mat wajib begitu kalau kita samakan tadi kedudukannya begitu, Ustaz. Nah, terima kasih. Ahsantum Syekh Abdul Ghaffar. Masalah ada mat wajib muttasil itu panjangnya 5 harakat. Kenapa? Apa namanya? Padahal kan ganjil juga, kemudian sama seperti 3. Saya perjelas lagi ya. Jadi mazhab para ulama itu pada masa Imam Abu Amr Ad-Dani tahun 444 Hijriah beliau wafatnya. Jadi 444 triple 4 itu beliau, mazhab beliau itu ketika beliau memaparkan mazhab ulama tentang maratibul mat itu ada 5. Yang pertama tul 6 harakat. Yang kedua adalah fuwaiqut tawassut, di atas tawassut sedikit yaitu 5. Kemudian at-tawassut 4. Kemudian fuwaiqul qasr. Fuwaiqul qasr artinya di atas sedikit di atas qasr, maksudnya 3 harakat. Sama al-qasr. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada ini. Dan ini dibagi-bagi gitu. Tidak semua para qurra bacanya seperti ini. Nah, misalnya kalau yang baca panjang itu adalah Imam Warsh. Bacanya 6 harakat. Jadi 6 harakat. Kemudian yang baca 5 harakat pada masa beliau itu ya, itu adalah Al-Imam Asim. Bas Imam Asim saja. 5 harakat. Kemudian ada yang 4 harakat. Jadi mat jaiz, mat wajib itu 4 harakat. Menurut siapa? Menurut Imam Ibnu Amir dengan Al-Kisai. Sudah berapa kita sebutkan ini? Pertama Warsh dengan Hamzah. Warsh dengan Hamzah. Kemudian Asim. Kemudian Ibnu Amir dan Al-Kisai. Kemudian yang membaca 3, siapa yang baca 3? Yang membaca 3 ini ada Al-Imam Qalun, kemudian Imam Ibnu Katsir, kemudian ada Al-Imam Abu Amr Al-Basri. Ini membaca 3 harakat. Jadi tetap ada yang baca 3 harakat itu tetap ada. Nah, tetap ada yang baca 3 harakat. Lalu permasalahannya di mana? Dan 5 harakat juga sama. Ada yang baca 5 harakat, Imam Asim, ada baca 3 harakat. Permasalahannya ketika kita membaca 3 harakat atau 5 harakat sesuai dengan siapa qiraahnya,
Kalau 3 seperti Ibnu Katsir atau yang 5 seperti Asim. Ini kata beliau sulit gitu karena 3 atau 5 sama ya, sama saja. 3 atau 5 ini sama sulitnya. Antara dua martabah gitu. Kalau 5 antara 6 dan 4 gitu. Kalau yang 3 antara 4 dan 2 gitu. Terlalu sulit gitu kita untuk membacanya pas-pasan 3 gitu. Jadi mungkin ya ada juga beliau mendapatkan riwayat bahwasanya salah satu ulama ada riwayatnya yang menyamakan antara bacaan Imam Asim, kemudian imam yang tadi Ibnu Amir dan Kisai, kemudian Imam Qalun dan Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr. Ada yang mereka menyamakan, disatukan, yang 3 dinaikkan, yang 5 diturunkan, sama jadi 4 harokat gitu. Kenapa? Karena ini lebih mudah gitu. Sedangkan pembahasan mat yang 4 harokat, 5 harokat, 5 harokat itu untuk ini aja, takriban li dzihni thullab, untuk supaya kita tahu gimana panjangnya berapa sih gitu. Kalau kita nggak kasih tahu kan nanti orang bingung kan panjangnya berapa gitu, berapa lama gitu. Kalau murid-murid yang baru-baru belajar itu kan sulit itu panjangnya kan. Kita suruh panjangin, panjang cuma 3 harokat. Lagi ya dipanjangin sampai 8 harokat itu kan. Nggak ininya ukurannya gimana gitu. Ya udah para ulama itu mereka dengar dari bacaan para masyayikh, oh ternyata sekian. Apakah ini sudah pasti gitu? Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang gitu. Maksudnya pada hakikatnya tidak seperti itu gitu. Bisa saja itu lebih, bisa saja itu kurang gitu dari 5 harokat yang kita tentukan itu. Tapi ketika ditalaqi itu bakal ketahuan. Syekh manapun itu, ini matnya kurang, panjangin lagi. Oh ini berlebihan, kurangin lagi. Itu diketahui ketika talaqi dan musyafah. Jadi Imam Asy-Syatibi ketika pada masa beliau beliau satukan saja, yang baca 3 disatukan, kemudian baca 5 disatukan. Nah, masalah mad jaiz munfasil. Apakah kita samakan saja dengan mad wajib muttasil? Mad jaiz munfasil menurut mazhab Imam Hafs dari jalur Asy-Syatibiyah kita samakan dengan mad wajib muttasil. Berapa kita baca mad wajib muttasil, maka segitu juga kita baca mad jaiz munfasil. Menurut jalur Imam Asy-Syatibi. Karena yang kita pelajari ini adalah jalur Al-Imam Asy-Syatibi dan mushaf-mushaf yang dicetak itu adalah menurut riwayat Hafs dari Imam Asim melalui jalur Al-Imam Asy-Syatibi. Jadi kalau kita tidak tahu kaidahnya, kita tidak bisa sembarangan membaca 2 harokat. Tidak boleh kita mencampur-campur namanya itu. Kita campur-campur, nggak boleh. Kita ini bukan gado-gado ya ini bacaan. Nggak boleh kita campur-campur. Karena itu nanti mencampur turuk namanya, mencampur jalur gitu. Jalur sana kita masukkan sini. Udah habis itu kita aduk gitu. Nggak bisa kayak gitu. Sudahlah baca saja 4 harokat yang sesuai dengan yang di sini gitu. Kalau nanti antum punya guru, nanti bisa mengajarkan antum yang 2 harokat, ya lebih bagus ya, bisa supaya kita bisa baca 2 gitu. Bisa kalau mau baca 4 harokat bisa, kalau mau baca 2 harokat juga bisa. Dan itu tidak sulit gitu. Perbedaannya itu tidak sulit, hanya di beberapa kata saja. Misalnya kalau kita baca wallahu yaqbidu wa yabsutu, biasanya kita baca pakai sin karena tertulis sin di atas shad itu kan. Tapi kalau dari jalur at-thayyibah itu dibaca shad, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Kemudian ada beberapa tempat yang lain juga. Tidak terlalu banyak. Seperti apa? Ya bunayyarkam ma'ana. Itu kalau saya tidak salah itu dibaca ya bunayyarkab ma'ana. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Ustaz Burhan, kasih Ustaz Burhan dulu ya. Kaidah aqwas sababain sudah paham Ustaz Burhan ya?
Insyaallah Ustaz. Ini ada satu pertanyaan Ustaz. Oke. Ada jikalau bertemu waw Ustaz, huruf waw dengan waw pertama itu waw sukun. Kemudian waw Iya. yang kedua itu berharokat. Itu gimana bunyinya Ustaz? Cara bacanya? Cara bacanya biasa, misalnya innal ladzina amanu wa amilus solihat. Baca panjang, amanu wa amilus solihat. Jangan kita baca amanu wa amilus solihat. Kalau izhar itu kan dibaca izhar kan? Walaupun waw bertemu dengan waw, tapi di sini izhar. Amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Kalau dibaca idgham, gimana jadinya? Amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Seperti itu, ada tasdidnya. Kalau dibaca idgham. Oh, berarti enggak di apa bunyinya Ustaz, yang seperti di ayun gitu Ustaz. Amanu wa. Berarti biasa aja Ustaz. Izharnya Ustaz. Iya. Kalau seperti amanu wa amil, kalau dikasih seperti saktah ya. Itu malah nanti justru memberikan ruang sedikit gitu. Tidak seperti itu. Jadi dibaca biasa amanu wa. Makanya matnya itu harus jelas. Amanu wa amilu gitu. Qalu wa hum. Qalu wa hum. Syukran Ustaz. Di sini Ustaz. Tanya Ustaz. Kalau gimana Ustaz? Fadhal Ustaz. Iya. Kalau misalnya nanti ada yang bertanya misalnya masalah aqwas sababain ini, insya Allah sudah bisa menjawab ya. Kalau ditanya nanti kenapa boleh mad arid lis sukun lebih panjang daripada mad wajib muttasil, kalau kita baca dari awal arid lis sukun 6 harakat, kemudian pas di kata yang ada hamzahnya kita tetap panjangkan 6 harakat, sudah tahu alasannya kan kenapa? Apa? Iya, tidak Ustaz. Iya, tidak kalau nggak salah tadi. Iya. Tidak di as-sukun. Nah. Artinya apa? Kita menganggap sederhananya kita menganggap sukunnya itu seperti sukunnya mad lazim. Berarti dia sudah menyamai mad lazim, sudah setara dengan mad lazim. Seperti itu. Ya Ustaz Burhan ya, Ustaz Wafar. Ini penting ini kalau kita ngajar tajwid. Nah, ini kaidah-kaidah dasar seperti ini itu harus kita pahami dengan baik. Oke, Ustaz Fahri ada pertanyaan. Yang i'tidad itu diserahkan kepada pembacanya Ustaz ya? Semua pembaca Quran Ustaz ya? Iya. Oh, alah, iya. Siap Ustaz. Saya ingin menyambung pertanyaan saya. Tapi harus sesuai dengan periwayatannya gitu. Oh. Jadi kita nggak bisa bikin sendiri gitu. Kalau baca 2 harokat berarti itu ada mulai i'tidad, ya itu memang karena apa? Karena seperti itu ada riwayatnya gitu. Ini dari para ulama ini. Para ulama itu menjelaskan kenapa sih 2 harokat padahal di sini kan ada sukun gitu ya kan? Nah. Dan seperti itu kan. Misalnya al-alamin. Kenapa sih 2 harokat padahal kan sukun? Seharusnya kalau ada sebab ada akibat gitu kan? Iya. Iya kan? Kalau misalnya wa ma anzalna, kenapa 2 harokat gitu? Padahal ada sebab hamzah, ada sebab harus ada akibat. Nah, mereka sebutkan. Di sini kami tidak menganggap sebabnya. Ya berarti kalau tidak ada sebabnya, ya tidak ada mat. Gitu. Seperti itu. Oh, berarti kita mengikuti mazhab Imam Hafiz karena beliau tidak menganggap ketika baca 2 itu karena nggak menganggap ada sebab Ustaz ya? Iya. Oh iya. Saya izin menyambung tadi yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Ghaffar terkait dengan membaca mad jaiz 2 harokat Ustadz. Karena di sini ada kalimat yang saya baca di buku itu wala ba'sa bil qiraati
bihi liman talaqahu bisanad. Nah, kemudian ada lanjutannya li'anna hunaka ahkaman ukhra tatarattabu ala dzalika yanbaghi ma'rifatuha. Nah ini wa amma man laisa lahu dirayatun bi hadhihi tafsilat wal ahkam famadhabuhu madhhabu syaikhihi alladhi yaqra'u alaihi. Kalau misalnya nih saya tafsiri nggih. Misalnya Ustaz kan sudah ada ilmunya. Kemudian menjelaskan kepada kita bertiga dan teman-teman yang di Zoom ini, teman-teman kalau membaca Mat Jaiz nanti perhatikan ini gitu Ustaz. Apakah bisa nanti saya dan teman-teman membaca Mat Jaiznya 2 harokat? Atau ada di YouTube sudah ada juga yang jelaskan tentang qasrul munfasil Ustaz, ada. Atau kita belajar lewat daurah misalnya dengan salah seorang yang memiliki sanad gitu dengan qasrul munfasil, apakah kita ini sudah bisa untuk membaca itu dalam rangka kalau murojaah biar cepat. Demikian Ustaz. Syukuran Ustaz. Ya, insya Allah tidak ada masalah. Kalau kita sudah tahu beberapa tempat perbedaannya, perbedaannya itu bisa dihitung kalau ditulis di 1 halaman, perbedaannya sudah selesai 1 halaman. Insya Allah kita sudah bisa baca 2 harokat. Itu insya Allah mudah insya Allah. Apalagi yang misalnya sudah hafal Quran, sudah tahu tempatnya di mana saja, insya Allah mudah. Tidak ada permasalahan. Jadi kalau misalnya antum pun nanti baca buku, kemudian sudah tahu ini tempat-tempatnya, itu sudah bisa kita baca. Tidak harus tidak harus ada sanad gitu, karena bacaannya sama gitu, hanya beda di matnya saja. Buktinya banyak kita baca Quran pakai hafaz, kita nggak ada sanadnya, ya kan tetap boleh baca gitu kan, ya kan? Iya. Ustaz Burhan ada sanad nggak? Udah Ustaz Abdul Wafar udah punya sanad belum? Hafaz yang jalur Syatibiyah. Belum. Ya kan, tetap bisa baca. Jadi kan karena apa? Karena antum tahu, oh ini dibaca sesuai mushaf, ini dibaca gini-gini. Ini yang waya besuk dibaca sin karena di atasnya ada sin. Ya sudah kita baca gitu. Kenapa? Karena kita mengikut panduan daripada misalnya dari Lajnah Pentasih Al-Qur'an yang sudah diakui, dan mereka itu sekumpulan para ulama takhasus ahli di dalam ini. Kemudian mereka mencetak sebuah mushaf, kemudian kita sebagai orang awam mengikuti saja gitu. Kalau seandainya antum sudah tahu, misalnya ada guru, kita tanya mana panduan untuk membaca 2 harokat gitu. Beliau berikan ini panduannya, kalau baca 2 harokat ini yang harus kamu lakukan di kata-kata ini. Misalnya ada beberapa kata, 10 kata, 20 kata, ini yang harus kamu baca. Jangan dibaca seperti bacaan biasa. Sudah kita baca saja. Kenapa? Karena kita Al-Quran itu kan unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara min. Karena Nabi itu kan itu diturunkan 7 huruf, maka kita baca yang mudah gitu. Kan kita baca yang mudah bagi kita, mudah 2 harokat, baca 2 harokat, tapi dengan syarat itu tadi. Ada konsekuensinya gitu. Tidak bisa kita campur-campur. Selagi sudah betul, ahlan wa sahlan, tidak ada masalah. Kadang ada orang yang terlalu keras gitu. Jangan baca kalau tidak ada gurunya. Maksudnya kalau belum ada ijazah jangan baca. Kita juga orang Indonesia di mana-mana banyak yang nggak ada ijazah tetap baca Quran kan. Tapi yang penting hukumnya benar, panjangnya sesuai. Kalau kita baca 2 harokat, 2 harokat semua. Kalau baca 4 harokat, 4 harokat semua. Selagi sudah benar, baca saja gitu. Kecuali nanti qiraah yang kita tidak biasa gitu. Misalnya kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dengar bacaan qiraah Imam Hamzah. Terus kita baca, kita buat-buat, itu nggak boleh. Nggak boleh. Misalnya ada kata, misalnya Imam Hamzah bacanya imalah gitu. Lah tiba-tiba setiap fathah kita imalah kan gitu. Ya nggak bisa gitu. Itu yang nggak boleh. Tapi selama misalnya kita sudah tahu kaidahnya secara umum, kemudian kita tahu di mana-mana kata-kata yang berbeda dengan hafs,
kita baca ahlan wa sahlan gitu, tidak ada masalah. Oh, siap. Tapi ada ilmunya gitu. Berarti kalau boleh saya simpulkan, misal Ustaz, dalam sekali sholat ini kita pakai mod, apakah dua harokat itu termasuk yang disebut dengan torik atau disebut dengan wajah Ustaz? 2, 3, 4, 5 itu wajah daripada Jadi, Imam Hafiz atau toriknya Imam Hafiz itu? Ada aujuh namanya ya. Wajah ini lebih umum daripada torik. Ya, jadi al-wajhu a'ammu min an yakuna ar-riwayah awil qira'ah awil tariqah. Jadi wajah ini mencakup semuanya. Cakup qira'ah, riwayah, kemudian tariq. Nah, kalau wajah ini dinisbahkan kepada salah satu imam yang 7 atau salah satu imam yang 10, misalnya kalau imam yang 10 itu kan imam termasuklah Imam Asim. Kan di situ kan puncaknya di Imam Asim, hafazkan muridnya. Yeah. Kalau wajahnya ini dinisbahkan kepada Al-Imam Asim, namanya itu qiraah. Oh. Namanya apa? Namanya qiraah. Contoh. Kita ambil contoh Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kita baca pakai 2 harokat. Maliki Yaumiddin, bukan Maliki Yaumiddin. Ini bacaan ini dinisbahkan kepada siapa? Dinisbahkan kepada Imam Asim kah atau dinisbahkan kepada Imam Hafs? Di dalam kitab qiraat ini dinisbahkan kepada Imam Asim. Berarti ini namanya qiraah. Oke, mungkin sampai di sini masih belum jelas. Sekarang kita masuk ke riwayah. Riwayah itu adalah yang wajah yang dinisbahkan kepada murid daripada imam. Jadi Imam Asim punya 2 murid, satu Hafs, satu lagi Syu'bah. Nah, kalau dinisbahkan kepada Imam Asim langsung, berarti itu namanya qiraah. Kalau dinisbahkan kepada salah satu daripada muridnya, itu namanya riwayah. Itu namanya riwayah. Misalnya, saya kata, innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. La ra'ufur rahim. Ra'uf pakai mat, 2 harakat, ra'ufu. Ini namanya riwayah. Kenapa? Karena kita nisbahkan kemana? Ke Imam Hafs. Karena Imam Hafs membaca innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Ini namanya riwayah, tidak kita nisbahkan kepada Imam Asim. Kenapa? Karena Imam Syu'bah bacanya innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Pendek ya. La ra'ufur rahim pakai qasar. Nah, yang pakai qasar kita nisbahkan kemana? Ke Imam Syu'bah. Yang pakai mat kita nisbahkan kepada Imam Hafs. Jadi dua-duanya mengambil daripada Imam Asim. Nah, kita tidak bisa langsung kita nisbahkan kepada Imam Asim. Memang dua-dua ini memang ke Imam Asim gitu. Nah, tapi kita tidak bisa langsung misalnya pakai qasar ini qiraah Asim, nggak bisa gitu. Karena Asim ada 2. Asim ada Hafs, ada Syu'bah. Kita harus tahu mana nih, mana yang Syu'bah, mana yang Hafs gitu. Maka kita nisbahkan ke Hafs yang pakai mat, Syu'bah yang tidak pakai mat. Ini namanya riwayah. Nah, kalau kita nisbahkan kepada rawi di bawahnya Hafs, sampaikah itu Imam Syatibi atau Imam Al-Jazari, itu namanya tariq. Oh. Misal mad jaiz atau ya mad jaiz munfasil itu dari jalur Imam Syatibi itu dibaca 2 harakat. Maka namanya tariq. Dari jalur Imam Ibnul Jazari ini namanya tariq 2 harakat. Itu tidak bisa kita bilang langsung 2 harakat ini jalurnya Imam Hafs, nggak bisa gitu. Nggak kayak gitu. Nah,
qiraah, kemudian riwayah, kemudian tariq, ini tidak boleh kita sembarangan. Harus sesuai jalurnya. Harus sesuai jalurnya. Aujuh, ini semua ini, qiraah, riwayah, tariq, ini semuanya ini aujuh. Tapi aujuhnya namanya al-aujuhul wajibah. Aujuh yang wajib. Jadi cara baca yang wajib dibaca kalau antum sedang meriwayatkan Al-Quran, talaki, ingin mengambil sanad, yang semacam ini wajib dibaca. Oh, semua Ustaz. Wajib dibaca. Nah, jadi misalnya antum membaca misalnya qiraah Asim misalnya. Antum baca Asim semuanya. Nah, berarti semua riwayat Hafs, Syu'bah harus antum baca. Berarti misalnya innallaha bin-nasi laraufur rahim. Tidak boleh antum cukup satu saja gitu. Harus baca satu lagi. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Harus dibaca gitu. Kenapa? Karena dua-duanya ini itu wajib dibaca. Nah, ada yang aujuhnya itu yang jaiz. Boleh kita baca, boleh tidak. Kalau seandainya kita talaki, kita cukup satu saja, itu tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Contohnya apa? Contohnya misalnya wajah arid lisukun. Kalau kita baca 2 harakat, sudah cukup gitu. Tidak perlu kita baca 2 harakat, tidak perlu tidak boleh kita baca 4 harakat atau 6 harakat, tidak perlu gitu. Kalau sudah 2. Atau kita pilih 4, tidak perlu lagi 2 atau 6 gitu, seperti itu. Atau misalnya aujuhil basmalah bainas suratain. Ya kan ada wasdul jami'. Kemudian ada itu qat'ul jami'. Itu antum tidak harus baca semuanya gitu. Satu saja misalnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini qat'ul jami', semua diputus semuanya, sudah cukup. Tidak perlu antum baca semua aujuh, kemudian nanti disambung basmalah dengan awal surat, kemudian disambung Al-Fatihah semuanya disambung sampai awal Baqarah, nggak perlu gitu. Namanya aujuh al-jaizah. Nah, jadi mat yang ini kalau mat jaiz munfasil, kalau antum sudah baca 2, ya 2 saja. Gitu. Kemudian kalau baca 4, baca 4 saja gitu. Jangan dicampur-campur gitu. Sekali duduk Ustaz, misal atau sekali sholat atau seperti apa itu? Kalau sekali duduk juga, kalau sholat ya misalnya, tergantung. Ada yang melihat bahwa setiap rakaat itu tidak ada hubungannya dengan rakaat-rakaat setelahnya. Jadi kita bebas rakaat pertama mau baca apa saja. Maksudnya baca model 2 harakat kah? Atau nanti rakaat kedua baca 4 harakat kah? Karena dia melihat setiap sholat itu terpisah setiap rakaatnya. Ada yang melihat bahwa sholat itu seakan-akan satu kesatuan. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Maka harus dibaca sama. Ya, tidak ada masalah. Kalau antum mau samakan saja, samakan. Tapi jangan di satu ayat Al-Fatihah antum campur-campur gitu. Misalnya antum baca misalnya Ar-Rahman, antum baca idgham misalnya Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin, antum panjangkan 2 harakat, enggak bisa gitu. Nah, bisa. Selagi harus sama. Nah, Ustaz. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Sampai di sini insyaallah ya. Insyaallah Ustaz, insyaallah. Luas insyaallah cukup ya. Ustaz Ghaffar insyaallah ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang makharijul huruf. Makharijul huruf sudah kita bahas sering. Insyaallah tidak ada masalah insyaallah. Kita ingin tahu apa yang beliau cantumkan di catatan-catatan yang penting, insyaallah banyak faedah di sana. Sampai di sini kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi,
kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Amin amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Burhan. Sehat selalu. Amin. Jangan juga. Assalamualaikum.